smart student, welcome to our social class. To continue our lesson, please check this out. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita memasuki pembelajaran kita tentang sosialisasi dalam masyarakat. Manusia dibagi atas dua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial atau homo socius karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia itu tidak pernah merasa puas di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bertindak secara rasional. Yang kedua, dalam memenuhi kebutuhannya, tidak mengabaikan norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ketiga, sifat manusia itu sulit untuk merasa puas. Yang keempat, adanya pilihan dalam menentukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu pilihan mana yang prioritas atau mana yang tidak prioritas. Coba anak-anak lihat gambar berikut ini. Ketika kalian melihat gambar sosialisasi di hadapan kalian ini, apa yang kalian pikirkan tentang sosialisasi? Setelah kalian melihat gambar tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan apa itu pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup yang dilakukan secara terus-menerus untuk mempelajari pola budaya, perilaku, dan harapan sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Jadi sosialisasi ini merupakan interaksi antar individu dan kelompok, dan juga antar kelompok serta kelompok. Ada beberapa hal yang terkait dengan sosialisasi ya. Kita lihat yang pertama adalah hakikat sosialisasi. Apa itu hakikat sosialisasi? Yaitu sosialisasi itu dilakukan oleh berbagai individu, termasuk orang tua, guru, teman sebaya, saudara kandung. Di mana sosialisasi ini dilakukan bisa melalui komunikasi langsung, yaitu face to face, ataupun tidak langsung seperti melalui internet, telepon seluler, ataupun media sosial lainnya. Inilah hakikat sosialisasi. Yang kedua adalah agen sosialisasi. Agen sosialisasi ini adalah tempat di mana seseorang itu melakukan interaksinya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terpenting, di mana agen sosialisasi keluarga ini terdiri dari keluarga inti dan juga sistem kekerabatan. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan kalau dia sistem kekerabatan, ada kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Sosialisasi dalam keluarga ini bisa mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Apakah anak-anak itu baik atau buruk dibentuk di dalam keluarga. Baik anak-anak bisa lihat ini adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, kakek, dan nenek ya. Seperti itu. Yang kedua adalah sekolah. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang. Jadi ini merupakan agen sosialisasi formal di mana sekolah ini merupakan tempat untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kita lihat di sini bagaimana anak-anak bergotong royong di sekolah ya di gambar ini. Ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi di sekolah dalam mempelajari bergotong royong untuk bekerja sama.
Yang ketiga adalah kelompok sepermainan. Sosialisasi juga terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya ataupun tidak sebaya. Kelompok sepermainan ini mempengaruhi kebiasaan belajar, sudut pandang, perilaku, serta gaya berpakaian. Karena kadang-kadang kelompok sepermainan ini dapat mempengaruhi kebiasaan atau perilaku daripada kawan-kawannya, karena melihat teman-temannya sehingga perilaku itu perilaku baik atau perilaku buruk teman-teman sepermainannya. Oke, anak-anak bisa lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah merupakan teman sepermainan, di mana bisa mempengaruhi pola dan tingkah laku seseorang. Yang keempat adalah media massa. Media massa adalah sarana komunikasi satu arah ke masyarakat luas. Informasi yang disampaikan melalui media massa dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Individu akan dihadapkan pada berbagai perilaku, ide, kepercayaan, dan nilai melalui media massa, di mana kadang-kadang kita lihat media massa ini adalah salah satu media agen sosialisasi yang langsung dapat mempengaruhi perilaku seseorang melalui media massa, baik dia secara nilai, gaya, ataupun informasi-informasi. Maka dari itu kita harus bisa memilah ya, mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk untuk kemajuan kita bersama. Oke, anak-anak ibu sekalian bisa melihat gambar di samping ini adalah beberapa contoh media massa yang harus kita pilah baik tidaknya untuk kita serap ya, bisa kita bijak di dalam memilah media massa tersebut. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang sosialisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.